yang berkaitan dengan perbandingan secara tepat. Baik anak-anak, demi memenuhi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap kalian semua itu akan mengikuti pembelajaran Ibu dengan fokus, tidak boleh berbicara dengan kawan-kawan lain di luar materi pembelajaran kita. Jadi harus bahas materi kita aja ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita dengan materi perbandingan, Ibu mau memberikan pertanyaan nih, dipikirkan secara logika saja ya pertanyaan jawabannya. Nah, menurut anak-anak, jika perbandingan pensil dan penghapus yang dimiliki oleh Dinda, perbandingan itu 2:3, sedangkan pensil Dinda ada 10 buah. Nah, berapa penghapus yang dimiliki Dinda? Saya, Bu. Oke, Dinda aja yang jawab boleh. Oke, Bu. Jadi jawabannya 15, Bu. Tepuk tangan semuanya. Yeah. Nah, benar sekali jawaban Dinda ya anak-anak. Yang ada juga pasti bisa jawab ya. Ya, Bu. Nah, jadi materi kita hari ini itu perbandingan itu sebenarnya gampang banget. Tadi kan sudah terjawab ya, asalnya kayak secara logika saja. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Nah, perbandingan itu merupakan konsep matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara dunia. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu tegur dulu ya inisiatif sama Dinda. Kan Ibu sudah bilang di awal, nggak boleh ngomong yang lain ya. Ini malah ngomongin kawannya namanya Alex. Nggak boleh ya. Ya, Bu. Jadi makanya ya. Ngobrol. Oke, langsung aja kita bahas penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di resep masakan. Nah, kalau kita memasak pasti ada perbandingan bumbu-bumbu supaya rasanya itu maknyus. Betul. Siapa sih yang suka masak? Saya, Bu. Saya, Bu. Giliran Dinda ya. Lalu di contoh yang kedua tuh ada kecepatan kita dalam berkendara. Yang ketiga tuh saat kita belanja. Misalnya nih ada bargaining harga. Nah, kita tuh mau pilih di antara dua itu mana lebih murah. Itu kita bisa menggunakan perbandingan. Lalu ada di pekerjaan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas contoh soal dari materi yang kita pelajari hari ini, contoh soal perbandingan. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, diketahui Rika membuat minuman dengan bahan utama jahe dan serai. Nah, diketahui bahan utama minuman itu ada 25% jahe. Nah, dari soal ini kita disuruh untuk menentukan persentase dari bahan serai, dan kedua kita disuruh menentukan perbandingan antara jahe dan serainya. Langsung saja kita jawab yang A dulu ya anak. Kan diketahui itu jahenya 25%. Nah, berarti kalau mau tahu serainya tinggal aja dikurang 100% dikurang 25%. Jadi serainya itu 75%. Nah, kita udah tahu serainya itu berapa dan jahenya berapa, baru kita bisa langsung jawab yang B. Kita bisa bandingkan jahe dan serainya. Nah, jahenya 25%, serainya 75%, jadi perbandingannya adalah 1:3. Baik, kita langsung masuk ke diskusi kelompok. Nah, jadi sekarang Ibu akan membuat 2 kelompok dengan anggota masing-masing kelompoknya itu 2 orang. Nah, di sini Ibu serahkan pembentukan kelompoknya pada kalian. Oke, Bu. Oke, udah dibentuk kelompoknya? Udah, Bu. Dinda sudah Devi berarti ya, kelompok 1, Zura dan Sasmita kelompok 2. Nah, kalian ini masing-masing kelompok harus menyelesaikan soal yang Ibu berikan berikut. Oke. Bagaimana pengerjaan kelompok 1 bisa? Bisa, Bu. Kelompok 2 bisa? Bisa, Bu. Oke, nggak ada kendala ya, karena materi kita sangat-sangat mudah. Oke, karena semua kelompok bisa mengerjakan, siapa yang mau mewakili jawaban dari masing-masing kelompok? Dinda, Bu. Dinda katanya mau. Iya, Lagi orang. Oke, boleh. Kelompok 2 saja. Siapa yang mau jawab? Kayaknya kelompok kita, Di. Diam, tolong Devin diam ya. Kelompok 2 mau jawab. Oke, Zura silakan, berapa jawabannya? Ketiganya 600 gram, Bu. Oke, benar Dev, benar Zura. Tepuk tangan ya, Bu. Oke, benar jawaban Zura tadi. Bermenteganya adalah 600 gram. Terima kasih Zura sudah mengerjakan dengan benar. Nah, kelompok lain juga dapat ya jawabannya pasti 600 Iya, gram. Bu. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengerjakan tugas secara kelompok, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis yang dikerjakan individu. Oke, boleh semua anak-anak di-scan ya ini barcode-nya. Keluarkan HP-nya sekarang. Oke, anak-anak sudah dikerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Gimana kuisnya? Sudah. Oh, Waktunya cepet banget, Bu. oke. Nanti Ibu revisi lagi kuisnya ya untuk penugasan selanjutnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau nanya nih, ada kesulitan nggak atau ada nggak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh anak-anak kepada Ibu? Saya, Bu, kalau Oke, Dinda silahkan. susah, Bu, kalau waktunya dikit nentuin perbandingannya. Terus, Bu, kalau misalnya diketahui perbandingannya sama diketahui jumlah keduanya, terus ditanya nih misalnya ditanyakan ke satunya berapa. Gitu ya Dinda kesulitannya. Nanti itu tinggal diulang-ulang aja latihan di rumah terkait materi Ibu ajarkan. Nah, baik, berakhirnya tradisi tanya jawab terakhir kita. Berakhir pula pembelajaran hari ini, dan sebelum Ibu pamit undur diri, Ibu mau kasih dulu kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini secara keseluruhan materi perbandingan ini itu untuk membantu kita memahami hubungan antara dua besaran sejenis dan menerapkannya untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari.
membandingkan jumlah orang dan membuat keputusan secara tepat dan logis. Baik, berakhirnya untuk membacakan kesimpulan, maka berakhir sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kita sudah berakhir ya pembelajarannya anak-anak. Boleh silahkan keluar main.